Kali ini saya mau bertutur dengan tema relasi kuasa negara dan desa. Ini sebuah relasi dua entitas yang begitu rumit, serba salah, dan konundrum, teka-teki yang sangat memusingkan sehingga perlu diurai dan barangkali bisa memberikan kerangka preskripsi hubungan antara negara dan desa yang lebih baik. Kerumitan ini ada pada dua level. Level yang satu adalah level negara itu sendiri. Negara itu begitu rumit, ada belantara. Kadang saya menyampaikan bahwa negara itu adalah sebuah konsep yang licin. Dan dari awal sudah diperdebatkan bahwa orang semacam Ongkoh Ham itu menganggap bahwa ini bukan negara dalam pengertian negara Weberian atau negara yang Leviathan model Eropa Barat. Tetapi lebih tepat dipahami sebagai kesatuan politik atau semacam polete gitu. Nah, yang di sisi lain kita secara formal juga mengenal negara dalam pengertian formal. Konstitusi sudah sangat jelas, kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Jadi secara formal itu clear dan secara normatif juga sudah clear. Kita bisa membaca buku Yudilatif Negara Paripurna. Ketika negara ini diperdebatkan, ketika negara diperebutkan, maka sebenarnya negara paripurna yang dipayungi dengan Pancasila itu sudah istilahnya sudah final. Meskipun demikian, Pancasila itu sering dipahami hanya sebagai akhlak pribadi, bukan sebagai ideologi negara secara totalistik, secara menyeluruh. Bisa saja negara paripurna itu dipahami sebagai negara Pancasila. Arahnya ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan kemudian yang terakhir adalah keadilan. Itu secara normatif begitu, meskipun demikian ya negara ini selalu diperdebatkan oleh para ilmuwan. Ada berbagai label untuk negara Indonesia, mulai dari negara pegawai, negara birokratik, bahkan juga ada negara neoliberal. Karena sebenarnya negara dengan label-label itu karena ini sebuah penyimpangan yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi, misalnya dengan negara hukum. Bahkan negara hukum sendiri ini juga mengalami distorsi yang disebut oleh Profesor Sajipto Raharjo itu sebagai negara peraturan. Negara yang penuh dengan peraturan, hukum yang bukan untuk ekspresi politik tetapi sebagai instrumen bagi administrasi untuk mengendalikan hajat hidup orang banyak, mengendalikan negara, bahkan juga mengendalikan rakyat maupun warga. Itu diperdebatkan sekaligus juga diperebutkan. Gagasannya bermacam-macam, termasuk yang sekarang Presiden Jokowi menyampaikan tentang negara hadir. Itu sebenarnya menarik itu. Saya pernah menyampaikan video juga bahwa negara hadir itu jauh lebih menarik daripada good governance yang pernah disukai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi konsep negara hadir ini belum matang, masih prematur. Karena justru menghadapi label-label yang tadi sudah saya sebut, entah itu negara pegawai atau negara peraturan. Karena kesulitan itu, Presiden lalu mengatakan atau punya suasana kejiwaan, suasana kebatinan bahwa kemajuan, cita-cita kemajuan Indonesia itu dihambat oleh
birokrasi dan regulasi. Karena hambatan itu lalu Presiden membentuk atau melancarkan atau menjalankan pemerintahan dengan gaya yang populis. Populis itu artinya menuju langsung ke rakyat, menjalankan fungsi-fungsi distributing yang lebih merakyat, tetapi fungsi protecting rakyat dari birokratisasi, dari teknokratisasi, dari negara peraturan itu masih sangat sulit untuk diwujudkan karena gurita yang terlalu besar itu. Di sisi lain kita juga masih mengalami kesulitan untuk mentransformasikan dari manusia menuju kewargaan. Kan ada manusia, kemudian ada bangsa, karena kita bernegara lalu ada bangsa, kebangsaan, prinsip kebangsaan, kemudian ada kerakyatan, dan kemudian yang terakhir adalah kewargaan, karena dengan kewargaan itu akan tercipta keadilan. Ini proses transforming ini masih sangat sulit. Proyek kebangsaan itu luar biasa beratnya. Meskipun ada banyak ahli bahwa sudahlah beyond kebangsaan, tapi lebih banyak menggarap isu kewarganegaraan. Sebagai contoh misalnya tanggal 17 Agustus yang kemarin Presiden mengenakan pakaian adat Timur Tengah Selatan. Itu sebagai bentuk rekognisi budaya terhadap masyarakat Soe sana ya, NTT, Timur Tengah Selatan. Ini adalah proyek kebangsaan, tetapi itu bukan proyek kerakyatan. Apalagi proyek kewargaan. Ini tantangannya luar biasa dan ilmu pemerintahan, ilmu yang saya pelajari seharusnya memberikan sumbangan seperti itu. Bagaimana pemerintahan yang dikelola, yang dijalankan, diselenggarakan ini itu adalah proses transformasi dari sekedar omongan-omongan tentang humanisme atau kemanusiaan atau proyek kebangsaan itu lalu menjadi kerakyatan, mengubah rakyat menjadi warga. Rakyatnya sudah sangat ramai, kerakyatannya sudah sangat ramai, tetapi juga ada problem yang serius karena ada manipulasi dan demokrasi yang sedang kita bangun ini menghadapi banyak hal hambatan. Terutama teknokrasi, birokrasi yang itu sangat anti politik, artinya anti rakyat juga. Oleh karena itu, orang semacam Ong Hokam, agak susah saya ngomongnya, dan Heather Sutherland itu melihat ini jangan-jangan bukan negara ini. Kalau Ong Hokam sudah jelas melihat ini kesatuan politik, tetapi kalau Heather Sutherland ini melihat, oh ini aparat ini, bukan negara. Dan itu sama ketika orang Barat melihat apa yang disebut dengan negara di Nusantara ini juga bingung, kok berbeda ya? Sangat berbeda. Itu bisa kita baca pada buku Spell of Power, ditulis oleh Hank School Northrop, ya udah di bahasa Indonesia kan, itu studi tentang Bali lah. Jadi maka saya sering mengembangkan satu pemahaman bahwa negara itu sebagai entitas, negara sebagai idea, negara sebagai institusi, negara sebagai arena, negara sebagai aktor. Sebagai entitas, ya lumayan sudah hebat lah, karena kita negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, dengan konstitusi, dengan wilayah, dengan lagu kebangsaan, bahwa semuanya itu masuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun yang ini diperdebatkan, diperebutkan. Ada kelompok segmen masyarakat yang mengendaki lain misalnya. Dan karena itu ada arena
ini negara bukan hanya sekedar arena pemerintahan untuk melakukan transformasi tadi dari kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan menjadi kewargaan, tapi juga ada arena untuk memperebutkan tentang bagaimana bentuk negara yang harus dibuat di Indonesia. Di satu sisi ada yang mengendaki NKRI final, di sisi lain ada yang melakukan negosiasi terhadap bentuk yang disebut final itu. Di sisi lain yang paling nyata itu adalah aktor. Kalau negara sebagai institusi itu belum genap, belum utuh betul, yang paling tampak adalah aktor dan the real actor, the real state. Negara yang nyata adalah para aparat yang disebut oleh Heather Sutherland itu. Oleh karena itu, ini yang menyeluruh itu hanya pada sisi imajinasi negara sebagai entitas tadi. Tetapi sebagai institusi itu tidak utuh, berbeda-beda, sangat majemuk. Ada kementerian yang membicarakan desa kenceng dengan pemerintahan. Ada kementerian yang hanya bicara tentang pembangunan desa. Ada kementerian yang memfokuskan pada isu pembangunan perdesaan. Ada banyak kementerian yang anti desa lalu menyukai masyarakat desa dengan program-program pembangunan masyarakat atau community driven development. Kalau datang ke desa membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Ada juga namanya negara hutan. Ini negara yang menguasai hutan dan hutan itu lalu bisa mengatur orang dengan manajemen ilmiah. Di kotak-kotak, diteritorialisasi, memberikan batas-batas siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Jadi ada banyak institusi birokrasi yang itu kemudian memiliki otonomi sehingga ini tidak membentuk bangunan negara yang utuh, negara sebagai institusi. Jadi ini satu kerumitan tersendiri ya. Sehingga saya sempat tertarik ketika Jokowi 5 tahun yang lalu mengusung negara hadir itu. Itu maknanya sebenarnya sangat hebat, tetapi ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak kesulitan yang itu menghadang. Dan tambah rumit, tambah konundrum ketika kita negara ini berhadapan dengan desa. Meskipun sebenarnya saya sudah diskusi dengan sahabat Yando Yakarya bahwa sebenarnya desa ini kalau diurus dengan baik, dengan benar, dengan tepat, sebenarnya bisa menjadi pintu masuk untuk reformasi. Jadi reformasi itu tidak hanya berangkat dari Senayan atau dari istana atau dari tapi juga perlu dari daerah dan desa. Tapi ini kan sulit ini dari 4 penjuru ini. Gak sulit. Justru yang banyak berkembang adalah inovasi bukan reformasi, inovasi itu yang muncul dengan kompartemenisasi ya, dengan kotak-kotak. Ada gayanya Kementerian Keuangan, ada Bappenas dan sebagainya. Yang mereka lebih menyenangi cara-cara yang teknokratis. Bukan cara-cara yang atau satu idealisme imajinasi yang seperti dimandatkan oleh konstitusi. Misalnya inovasi tentang digital government misalnya. Ya, jadi biasa sebenarnya digital teknologi itu hal yang biasa ya, dia sebagai pendukung ya. Tetapi sebenarnya soal perangkat digital, akreditasi, sertifikasi, ini kan merambah di mana-mana dan ini sebagai teknokrasi yang sebenarnya mendistorsi banyak hal, mereduksi banyak hal. Jadi ini semacam kuasa pengetahuan, kuasa keahlian yang itu lebih unggul daripada kuasa kedaulatan rakyat. Sama juga ketika kita membayangkan relasi pusat daerah juga begitu.
pola-pola yang sangat kolonial itu masih sangat jalan, kecurigaan terhadap daerah, jadi tidak ada trust yang memadai. Kalau melihat daerah itu ya biasa sama dengan melihat orang desa itu adalah bodoh, malas, suka mencuri, sehingga harus dikontrol sedemikian rupa yang begitu ketat. Sehingga kreasi kemudian reformasi itu agak susah untuk dilancarkan di daerah karena kita ini masyarakat baris-baris, orang tidak bisa melakukan sesuatu kecuali yang diperintah. Jadi semuanya serba diperintah. Urusan desa juga begitu. Desa ini di satu sisi menerima korban dari model negara yang tadi sudah saya sampaikan. Di sisi lain, negara ini juga menerima beban. Pemerintah mengalami kesulitan dan pemerintah tidak sanggup mengurus itu dan akhirnya delegasinya ke birokrasi. Tidak ketemu. Nanti beda-beda. Cara menangani desa itu sangat berbeda-beda. Sehingga ini pemerintah kita ini belum duduk secara sempurna sebagai pemerintah, dan karena justru yang banyak memerintah itu adalah birokrat maupun teknokrat. Ini beban dan korban tadi. Di sisi lain memang ini ada ekstrem. Ekstrem di mana negara melenyapkan desa. Lalu ini urusan kewargaan. Fokusnya urusan kewargaan, negara, warga negara. Di sisi lain, negara juga tidak memperkuat desa, menyehatkan desa. Tidak begitu. Tapi negara lebih banyak mengendalikan, memanfaatkan, memperalat desa. Dan akhirnya malah menjadi lemah. Sehingga desa ini tidak sirna, tidak lenyap, tapi juga tidak duduk dengan sehat dan kuat, tapi dalam posisi yang sakit. Meskipun demikian, apapun perintah dari atas itu selalu dijalankan. Ini sakit tapi budiman, baiklah. Apapun yang diperintahkan, meskipun kadang-kadang ada resistensi, ada penolakan, misalnya soal kasus BLT belakangan ini, tapi tetap dijalankan juga. Ketika ini carut-marut, misalnya soal data, yang disalahkan adalah desa. Lalu pertanyaannya, institusi-institusi pengumpul data ini kemana? Ya. Kata orang ini manajemen pemerintahan desa yang buruk gitu. Nah, pokoknya apapun yang problem kalau berurusan sampai ke bawah, ya akhirnya desa yang disalahkan. Dikasih banyak pekerjaan, kewajiban, tapi haknya terbatas misalnya. Ya susah kalau cara berpikirnya seperti itu. Ya memang kalau kita mengikuti nalar yang disampaikan oleh Clifford Geertz, desa menciptakan negara, negara juga menciptakan desa. Ya pastilah setiap negara pasti mengkonstruksi desa itu mau dibuat apa, apakah dibiarkan atau dilenyapkan atau dipermainkan gitu. Tetapi nanti akan kita lihat secara historis bahwa ya negara ini diciptakan oleh desa secara evolusioner gitu ya. Tergantung orang itu mengakui atau tidak, sehingga mengapa kita harus ada rekognisi, pengakuan terhadap itu. Ya. Tetapi saya memodifikasi terhadap karya Clifford Geertz. Ya ini kalau kita bentangkan dari sisi evolusi kan Aristoteles sudah membantu kita memetakan ya evolusinya itu kan asosiasi manusia itu dari keluarga sebagai asosiasi manusia untuk merajut kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat, ini
Masyarakat itu sudah otomatis, sudah alamiah, meskipun tidak ada negara, masyarakat pasti ada. Ya, dan itu terus-menerus ada, artinya ini asosiasi manusia untuk membangun yang namanya kerjasama, ya, jalinan sosial di antar keluarga, antar tetangga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, desa. Desa ini asosiasi manusia untuk menciptakan namanya social order. Ya, pasti ini mengatur nih social order ini ya. Jadi tatanan sosial yang ada hubungan di masyarakat satu komunitas dengan komunitas yang lain yang terikat dalam satu wilayah desa. Dan ini para antropolog menyebut desa ini sebagai petty state, micro state, negara kecil. Karena desa itu punya wilayah, punya community, punya organisasi pemerintahan yang sifatnya mengikat, punya hukum, punya harta benda dan sebagainya. Ini negara kecil ini. Ya. Dan yang keempat, negara, polis. Jadi negara ini asosiasi pamungkas manusia untuk mewujudkan kesempurnaan warga. Ya, karena antara lain mengapa dia membuat polete, ya, cita-cita normatifnya Aristoteles itu kan tampak di situ, polete ya, sebagai sesuatu yang ideal. Dia mengkritik demokrasi. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa aristokrasi itu yang terbaik gitu. Ya, filsuf raja kayak Plato ya. Dia sempat mengatakan bahwa demokrasi ini harus dilengkapi dengan konstitusionalisme dan kewargaan. Ini kesempurnaan ini. Nah, oleh karena itu kalau demokrasi berbicara tentang kerakyatan, maka polete atau negara polete yang dibayangkan oleh Aristoteles itu adalah kewargaan yang terpenting. Jadi kewargaan itu artinya setiap pribadi, setiap orang itu dianggap sebagai pribadi yang utuh, sebagai pemilik yang absah atas negara. Sehingga ini punya hak dan kewajibannya. Cara pandang itu saya kira mempengaruhi para pemikir abad pertengahan. Jadi konsep warga. Dan oleh karena itulah ini transformasi ini dari manusia yang kemudian bermasyarakat, berbangsa, kemudian secara individual menjadi rakyat dalam dunia pemerintahan, dan kemudian yang terakhir menjadi warga. Ini asosiasi pamungkas, kesempurnaan. Ya, karena tidak mungkin orang itu hanya berkeluarga dan bermasyarakat karena ada tatanan yang lebih besar. Itu sehingga negara dihadirkan itu untuk cita-cita yang umum, ya, itu mewujudkan law and order, dan kemudian yang kedua welfare. Negara dijalankan pemerintah. Pemerintah itu menjalankan fungsi protecting untuk law and order antara lain, ya, untuk menjamin kebebasan orang supaya orang itu bisa meraih kesempatan kepentingannya tanpa merugikan kepentingan atau kebebasan orang lain. Fungsi distributing itu untuk welfare, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Jadi kalau dua hal ini bisa dibangun, maka keadilan itu bisa terwujud. Ya, itu gagasan idealisme, gagasan normatif begitu. Tetapi intinya ya dunia politik kan dunia ada realisme, ada kepentingan, dan itu harus kita lihat secara jernih, bukan dengan moralisme politik. Kalau kita memandang orang berkepentingan lalu jahat, bejat dan seterusnya, bukan begitu ya. Tapi itu saya kira kepentingan itu melekat pada manusia. Nah, persoalannya adalah ketika negara ini hadir, lalu bagaimana negara, bagaimana desa? Ini bisa kita lihat bagaimana negara itu dibentuk. Robert Carneiro mengatakan bahwa negara itu dibentuk ada dua cara. Yang pertama dengan cara voluntaris, dengan cara sukarela. Jadi ini desa-desa, suku-suku bergabung menjadi satu, dan itu biasanya ada
satu keluarga misalnya, atau orang kuat yang membentuk negara ya. Yang kemudian ini oleh Quentin Skinner secara genealogis ya, negara itu asosiasi manusia yang dipimpin oleh penguasa yang selanjutnya disebut raja, kemudian disebut raja itu sebagai kepala negara. Biasanya ya orang-orang kuat lah, orang-orang kuat atau orang-orang yang dipahamkan sebagai keturunan dewa atau orang-orang yang restui atau memperoleh wahyu dari Tuhan. Pokoknya punya kekuatan, entah itu kekuatan senjata atau kekuatan pendukung atau kekuatan dari Tuhan. Yang ini cikal bakalnya seperti itu yang disebut dengan negara itu. Ya, ini voluntaris. Yang kedua adalah ini ya, Carneiro mengatakan ini koersi dengan ancaman, dengan paksaan termasuk perang ya. Dan itu biasanya begitu, meskipun bisa saja ini satu kerajaan itu dibentuk melalui proses voluntaris, toh nanti dia akan mengembangkan sayapnya, wilayahnya, jajahnya dengan cara-cara yang koersif, dengan perang gitu. Dan inilah yang kemudian kita belajar pada buku Charles Tilly di Eropa Barat itu, ya negaranya dibentuk dengan perang. Perang menciptakan negara, negara menciptakan perang. Termasuk perang terhadap desa ya, melenyapkan desa. Ya, jadi itu pola yang pertama, relasi antara desa dengan negara itu yang model Eropa Barat yang saya sebut dengan Leviathan liberal, negara Leviathan liberal, negara yang sentralistik, negara yang birokratik, negara yang sangat powerful gitu. Dan ini negara ini melakukan perang, jadi unsur-unsur yang lain itu akan diperangi, diintegrasikan, diserap ke dalam tubuh negara. Yang tadi Charles Tilly mengatakan ini perang terhadap desa juga gitu. Jadi desa itu dilenyapkan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa sebagai struktur pemerintahan, desa sebagai sarang feudalisme itu diakhiri. Ya, jadi dalam hal ini Tilly mengatakan bahwa negara itu membentuk kota, ya, membentuk kota, membentuk modal. Jadi hal-hal yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kekuasaan itu, kekuasaan negara, kekuasaan modal, kekuasaan kota, maka dia akan diperangi dan kemudian diambil. Itu ciri khas negara Eropa Barat Leviathan yang kemudian juga dilabeli negara hukum atau Rechtsstaat atau apa ya. Jadi Rechtsstaat ini orientasinya untuk keadilan. Konsep negara Leviathan itu tidak mengenal demokrasi dan autokrasi. Jadi negara ini sebagai sesuatu yang dianggap universal itu justru lebih dekat dengan konsep sentralisasi, birokratisasi, dan mereka melenyapkan, mereka tidak membolehkan ada hukum-hukum lokal, ada penguasa lokal yang kemudian itu justru menghambat kewargaan seperti yang dibayangkan oleh Aristoteles gitu. Sehingga ini yang terjadi negara Leviathan ini adalah pemerintahan langsung. Pemerintahan langsung atau direct rule, ini ada negara, ada warga. Tidak melalui model indirect, tidak melalui penguasa-penguasa lokal, semuanya dihabisi dulu, semuanya diambil ke dalam negara, itu yang disebut dengan sentralisme politik. Nah, kalau kita membaca buku Daron Acemoglu dan James Robinson, ya negara yang makmur, negara yang adil itu negara yang melakukan sentralisasi politik, sentralisme politik itu pada tingkat negara, dan kemudian ada struktur politik yang beragam. Nah, ini pada tingkat pemerintah. Jadi pemerintahnya itu penting untuk meletakkan dia dalam kerangka demokrasi, tetapi kalau negara itu harus lebih birokratis, lebih sentralistik, lebih formalistik, itu negara ya. Kalau pemerintahnya harus ada proses konstitutif istilahnya, proses bersama dengan berbagai unsur dalam rangka untuk menjalankan negara itu. Jadi
yang ada hanya negara sama warga. Warga bisa mengorganisir diri menjadi masyarakat atau civil society dalam rangka untuk memperjuangkan. Kalau misalnya negaranya, pemerintahnya tidak memberikan kewargaan yang baik, maka warga-warga ini berkumpul melakukan perjuangan. Entah itu kaum minoritas misalnya, atau kaum buruh misalnya, mengorganisir diri dalam serikat buruh, misalnya mereka ditindas oleh korporasi, ya mereka membangun civil society untuk melawan atau untuk menantang negara supaya negara ini memberikan proteksi kepada buruh dari rampasan korporasi. Jadi ini pola-pola yang muncul di sana begitu, dan tentu yang namanya negara yang kuat, negara Leviathan ini disertai dengan birokrasi yang imparsial begitu, disertai dengan tentara, polisi yang siap melakukan koersi. Dan karena itu dari pengalaman ini Weber merumuskan bahwa negara itu adalah masyarakat manusia yang berhasil memonopoli penggunaan sarana-sarana kekerasan dan paksa dalam wilayah tertentu. Jadi itu kalau membayangkan negara sebagai institusi ya seperti yang dibayangkan oleh Weber. Jadi nggak ada demokrasi di situ karena lebih banyak dia melakukan paksaan terhadap teritori, terhadap masyarakat. Jadi unsur-unsur yang bertentangan dengan negara itu akan dihabisi. Itu negara Leviathan. Kemudian yang kedua adalah negara prakolonial ya. Kita perlu melihat sejarah. Ini hubungan antara kerajaan sama desa. Dan inilah yang kemudian menimbulkan debat. Konsepsi antara konsep negara di kita sama di barat. Kalau di barat kan ini ada ada stato, ada state, ada estado, ada eta gitu. Itu institusi yang berdiri tegak. Nah, di masa kita dalam masa kerajaan itu bukan seperti itu konsepsinya. Kita mengenal konsep nagara karena pengaruh Sanskerta. Nagara itu adalah kota, ya. Lebih khusus ibu kota, tempat raja itu berkuasa atau istana ya. Dan ada negara tapi juga ada negeri, ada nagari. Yang ini tempatnya ini berlawanan ya. Jadi itu desa atau di tempat yang di luar negara itu. Sehingga maknanya sangat berbeda, dan karena itu Ongkoh Ham mengatakan bahwa kerajaan masa lalu itu bukan negara, tetapi ini hanya polite atau kesatuan politik yang berpusat pada tangan raja. Sehingga itu bisa menjelaskan mengapa kerajaan pada masa itu ya silih berganti gampang runtuh, karena dia berbeda dengan imajinasi tentang state yang berdiri tegak itu di model Eropa Barat. Nah sebaliknya arkeolog dari Inggris namanya Jan Christie mengatakan bahwa ya kerajaan-kerajaan Jawa pada waktu itu bisa disebut dengan negara karena ada kekuasaan, ada pemerintahan, ada wilayah, ada hukum, ada birokrasi, ada tentara dan sebagainya. Ada kekuatan yang sifatnya memaksa terhadap orang banyak. Gitu. Ya, jadi saya kira ini dua-duanya ada masuk akalnya gitu. Tetapi Ongkoh Ham juga menarik lah penjelasannya mengapa kerajaan pada masa lalu itu gampang runtuh karena tidak berdiri tegak sebagai institusi tadi ya, tetapi lebih banyak sebagai istana atau identik dengan raja. Dan hubungan antara kerajaan dengan desa memang ini kan proses evolusi ya. Misalnya Mataram kuno. Mataram kuno itu kita mengenal ada Wanua. Ini sebagai cikal bakal kata desa pada waktu itu, dan ini pengaruh Austronesia. Ini seluruh Nusantara ini namanya Wanua. Semuanya sudah hampir hilang, yang masih tersisa itu di tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Wanua itu unit yang itu namanya desa itu. Ya. Dan kemudian di atasnya itu ada Raka. Jadi Wanua itu dipimpin oleh Rama, di atasnya ada Raka atau Rakai. Ya, jadi ini sebenarnya nggak punya wilayah, tapi dia bisa
melakukan koordinasi ya. Jadi semacam kayak camat gitu ya. Kayak camat ini. Nah, raka ini kan banyak ini. Nah, raka berhubungan satu sama lain melalui proses tadi Robert Carneiro voluntaristik, lalu mendirikan kedatuan yang namanya itu tadi Mataram kuno itu yang di sekitar Magelang itu. Nah, tapi tentu saja kan itu ada dua wangsa, ada wangsa Sanjaya dan wangsa Sailendra itu. Kalau sudah begitu biasa nanti akan terjadi pertengkaran, ada terjadi perkelahian antar wangsa. Dan pada sisi yang lain tentu ada juga yang namanya kerajaan lain seperti Sriwijaya yang karena punya armada, punya tentara yang banyak lalu nyerang kemana-mana termasuk melakukan perang terhadap Mataram kuno. Ya, jadi artinya ini hubungan antara desa Wanua dengan kerajaan itu pola yang sangat klientelistik ya. Itu seperti digambarkan oleh antropolog berkebangsaan Jepang tapi berkewarganegaraan Amerika, namanya Harumi Befu. Dia menggambarkan ini ya, trajektori perkembangan negara tradisional dengan desa sampai negara klasik dan negara modern gitu. Jadi dia bilang bahwa kalau itu muncul ada negara gitu ya, meskipun itu negara tradisional, maka otonomi desa itu otomatis akan berkurang dan itu akan diambil oleh negara. Dan dia mengatakan bahwa negara tradisional zaman kerajaan itu hubungannya klientelistik ya, patron klien ya, hubungan yang sangat personal karena negaranya bersifat negara family, negara keluarga. Hubungan yang saling membutuhkan, negara butuh tenaga kerja, kerajaan butuh tenaga kerja dan butuh peti, butuh pajak gitu. Pada sisi lain desa, orang-orang desa itu juga membutuhkan perlindungan dari raja terutama dengan tentaranya dan seterusnya itu. Ya, jadi ini pola yang sangat kayak negara family, negara keluarga. Wanua itu lama-kelamaan hilang dan abad 10 ketika itu runtuh Mataram kuno, lalu kan ada kerajaan di Jawa Timur, ada Medang Kamulan, ada Kahuripan, ada Jenggala dan seterusnya. Ini sudah melalui pola yang berbeda karena ketika rombongan dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur itu di sana sudah ada Wanua, sudah ada masyarakat, sudah ada manusia. Dan itu Empu Sendok mendirikan kerajaan di sana, dia mencari di mana pemukiman penduduk itu yang banyak. Nah, ini sudah menimbulkan paksaan ini. Jadi ini orang baru ini, rombongan dari Jawa Tengah itu. Ini orang baru ini, makhluk baru ini, tidak melalui proses yang voluntaristik tapi proses pendudukan ini, proses melalui perang. Ya, jadi proses perang dan kemudian ini ketika ini mendirikan raja kan otomatis dia akan mengambil pajak, mengambil upeti. Kalau di zaman Mataram kuno masih ada ruang-ruang yang menarik meskipun ada negara family, tapi ada ruang-ruang negosiasi. Ini Zan Christie menunjukkan itu. Jadi kalau misalnya desa Wanua mengalami keberatan dengan pajak, dia bisa negosiasi dengan pihak kerajaan. Nah, yang di Jawa Timur, yang di Medang Kamulan dan seterusnya itu berbeda, sehingga secara bertahap karena ada paksaan, karena ada pajak yang memberatkan itu, lalu orang-orang yang di Wanua itu sengaja berdasarkan karaman ya, karaman itu dewan DPR-nya Wanua itu memutuskan mereka itu exit ya, pergi mendirikan unit baru namanya dapur, dikejar lagi mendirikan tani, dan kemudian pada abad 13 baru dikenal dengan desa pada zaman Majapahit ya. Jadi ini sebenarnya ini cerita tentang yang menarik itu soal pemekaran desa di tanah Jawa ini ya. Jadi saya ingat secara konseptual ditulis oleh Albert Hirschman tahun 70. Exit voice loyalty. Ya, loyal, voice bersuara, exit keluar dia.
Jadi desa atau wanua itu selamanya akan loyal pada raja. Ketika dia itu adil, ya. Dan itu kan digambarkan hubungan antara raja sama desa itu digambarkan oleh Empu Prapanca dalam Kakawin Desa Warnana atau Negara Kertagama. Jadi hubungan raja dengan desa itu ibarat singa dan hutan. Jadi hutan itu sebagai habitatnya, sebagai tempat hidup, sebagai basis kekuasaannya singa. Desa sebagai basis kekuasaannya raja. Sehingga ini sebenarnya raja itu sangat butuh desa itu. Dan itu butuh betul, baik butuh manusia untuk menggarap tanah, ya, bahkan memberi makan raja, juga butuh upeti. Ya, ini hubungan yang negara family tadi terawat. Nah, tetapi ini kan banyak raja yang berlaku tidak adil, yang lalem. Sehingga orang barat itu menyebut ini namanya despotisme oriental despotism. Jadi kalau ini namanya orientalisme ya, orang barat memandang timur, kalau orang-orang timur itu pasti penguasanya lalim. Padahal ya di barat juga sama. Kita bisa lihat film banyak itu. Atau sejarah tentang ini ya, tentang Louis ya, Raja Louis di Perancis, dia pernah bilang, "L'état c'est moi, negara adalah saya." Itu despotisme itu. Ya, jadi despotisme itu tempatnya tidak hanya di timur, di barat juga ada. Nah, kemudian ini pola negara keluarga, negara family ini terawat ketika adil, tidak sewenang-wenang. Tapi ketika sewenang-wenang lalu orang Jawa itu, masyarakat desa Jawa itu punya tradisi topo PP ya, berjemur di alun-alun keraton di kerajaan. Itu voice itu, bersuara dengan cara diam, nggak pakai megafon, nggak pakai spanduk. Jadi orang itu rombongan duduk di alun-alun ini pasti raja udah tahu ini pasti protes. Ya, ini protes. Dan kemudian ini itu sebenarnya sedang bernegosiasi. Tapi gambling juga. Gambling artinya ya bisa menang bisa kalah. Kalau kalah alternatifnya ada dua, dia dihabisi atau ya yang kedua exit, bedol desa. Bedol desa itu lalu dia pergi dari kerajaan itu menjauh lalu mendirikan desa baru. Nah itu tadi mengapa ada wanua kemudian ganti dapur lalu muncul tani, muncul desa dan desanya semakin banyak. Itu pemekaran ya. Pemekaran dan tapi yang menarik ada pelajaran penting bahwa tradisi topo PP itu diambil oleh Hatta. Jadi sebagai salah satu tolak ukur untuk demokrasi itu ya hak rakyat, hak warga itu untuk menyampaikan protes. Yang ini ditulis juga oleh Yudi Latif di bukunya Negara Paripurna. Tapi poinnya yang mau saya katakan begini, ini karena kelaliman, ya ketidakadilan, lalu menimbulkan pemekaran desa, desintegrasi desa. Dan itu juga menjadi bentuk desintegrasi hubungan antara raja dan desa. Ya, terjadi desintegrasi ini dan saya ingin mengatakan bahwa desintegrasi raja sama desa ini juga menjadi salah satu penyokong rapuhnya kekuasaan raja. Ya, jadi kehilangan legitimasi, kehilangan dukungan, dan itu mudah rapuh. Karena semuanya tersentral di raja. Dan kalau penjelasan Ongkoham tadi begitu, karena dia bukan sebagai institusi yang tegak, berdiri tegak, tetapi hanya polite yang itu berpusat pada raja. Nah, saya menambahkan bahwa ini tadi disintegrasi antara desa dan kerajaan ini menjadi salah satu penjelas untuk mengatakan bahwa kerajaan di Jawa itu silih berganti, runtuh, bahkan Majapahit yang hebat itu juga hanya bertahan 300 tahun ya karena itu tadi disintegrasi antara kerajaan sama desa. Ya, jadi negara keluarga ya itu bisa menjadi
bisa menjadi contoh. Tetapi setelah kolonial kan nanti kita katakan bahwa itu akan sulit untuk bedol desa tadi. Bedol desa ini kan bentuk negosiasi dan exit antara desa dengan kerajaan. Itu pra-kolonial. Kemudian yang kedua kolonial. Kolonial itu barat yang membawa modernitas. Dia membawa misi peradaban. Ya. Kalau berkaitan dengan desa, kita bisa baca pada buku The Spell of Power karya Henk Nordot itu ya. Jadi orang Barat itu kan orang Belanda mengkonstruksi bahwa ini Republik Desa ini yang apa namanya, yang kohesif, yang baik, yang otonom, yang mandiri. Lalu mereka itu dihisap oleh itu tadi penguasa yang lalim itu. Lalu mereka datang, ya, mereka datang itu pengen melindungi, gitu, pengen melindungi Republik Desa itu tuh cara pandang yang sangat oriental. Tapi yang soal kolonialisme ini kan intinya adalah eksploitasi. Ada yang apa namanya isolasi. Jadi kita bisa membaca buku Kahin, Jos Makruman Kahin, yang dia menggambarkan tentang bagaimana negara dagang VOC ini melakukan isolasi terhadap desa. Ya, itu ada satu cerita di mana Jan Peterson Koen yang pendiri Batavia itu musuh besarnya Sultan Agung gitu. Yang kemudian para bupati di Pantura juga melawan Sultan Agung, ada kongsi antara VOC sama para bupati itu. Dan atas kongsi itu lalu VOC dapat konsesi tanah sejumlah desa di Pantura, lebih dari 1.000 kok. Dan setelah dapat konsesi ini VOC itu menyewakan pada Cina. Yang semula Cina itu hanya berbisnis berdagang di pantai itu, tapi setelah memperoleh sewa ini bisa masuk ke dalam. Yang itu kemudian apa namanya? Orang-orang desa itu diisolasi hanya untuk berproduksi, lalu distribusinya ini diambil alih oleh tengkulak Cina itu. Ya. Dan itu memang ada ceritanya juga, karena kalau kita membaca buku The History of Java punya Raffles itu, dia mengatakan bahwa orang-orang di desa ini sebenarnya sudah lama berbisnis tetapi tidak memperoleh proteksi, tidak memperoleh perlindungan dari raja, sehingga di tengah jalan sudah dikompas, kemudian di laut dirompak dan sebagainya, sehingga ini tradisi berdagangnya itu tidak begitu baik gitu, karena apa namanya tidak ada proteksi dan kemudian diisolasi dengan model tengkulak tadi. Dan setelah VOC tentu saja ini kan ada apa namanya muncul negara modern ya, tahun 1800-an awal. Ini ada sosok bernama Herman Dendels yang oleh para sejarawan disebut sebagai bapak negara modern, karena dia melakukan sentralisasi birokratisasi di mana para bupati itu dimasukkan dalam birokrasi kolonial. Jadi hubungan antara raja sama bupati itu dipotong. Ini kan sebenarnya untuk melemahkan kekuasaan raja juga gitu. Ya, lalu itu terjadi menciptakan birokrasi yang modern ala Eropa itu ya di situ itu. Berkuasa selama 3 tahun itu. Nah, ini terbentuk selama 3 tahun itu cukup efektif, di mana para bupati itu, penguasa lokal itu sangat loyal betul sama Belanda. Sebaliknya, karena ini ada ceritanya juga, karena dia kan ditindas oleh rajanya yang lalim itu. Jadi dilepaskan dari kelaliman itu. Gitu. Nah, akhirnya ketika Raffles datang tahun 1811 sampai 1816, dia melihat bahwa ini para bupati ini udah jadi anteknya Belanda, makanya dia menemukan desa. Dia menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung dalam rangka dia menciptakan kekuatan baru yang untuk menandingi kekuatan bupati itu. Karena bupati sudah identik dengan kolonial itu. Tapi pada saat yang sama, Raffles juga memanfaatkan desa itu untuk
proyek land rent itu, sewa tanah itu. Sehingga ya selalu begitu yang namanya penguasa itu akan memperkuat kekuasaannya. Tapi ini kan istilahnya dipoteng-poteng ya, dimutilasi lah ini ya. Jadi bupati dilepaskan dari kelaliman raja, lalu dia dihadirkan sebagai kekuasaan yang sangat kuat, lalu bupati itu menindas desa gitu kan. Nah, desa diangkat Raffles untuk menandingi ini, tapi ini proyek Raffles kan hanya 5 tahun belum selesai. Dan setelah itu kembali ke namanya ke zaman Belanda. Lalu ada Van den Bosch ya, yang dengan tanam paksa itu. Jadi di era ini ya akhirnya kepala desa itu dikembalikan dengan model yang lama tadi ya. Jadi dia dikuasai oleh bupati gitu, dan kemudian kepala desa itu diperalat ya untuk mobilisasi orang, mobilisasi tenaga untuk tenaga rodi maupun tanam paksa, sekaligus juga untuk urusan tanah gitu, urusan penyediaan lapangan untuk penyediaan lahan untuk tanam paksa. Dan ini ada perubahan penting yang itu berkaitan dengan negara tahun 1850 ya, yang meskipun itu prakteknya sudah ada sebelumnya. Membentuk birokrasi yang berlapis dan rasialis. Ada yang satu Binnenlandbestuur, atau yang diterjemahkan oleh banyak orang sebagai pemerintahan dalam negeri, ini dipegang oleh orang-orang Eropa, mulai dari gubernur jenderal sampai asisten residen. Ini orang bule semua. Ini di kelas 1-nya gitu. Kemudian di kelas 2-nya namanya Inlandsbestuur atau Pangreh Praja, ini bupati ke bawah. Jadi tentu saja yang bupati harus tunduk ke atas. Ini struktur birokrasinya. Kemudian desa di luar itu, di luar kerangka birokrasi itu sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi atau kesatuan masyarakat hukum adat lah gitu ya. Nah, desa punya otonomi untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, tapi kepala desanya harus tunduk pada struktur birokrasi baik Inlandsbestuur maupun Binnenlandbestuur. Dan celakanya adalah bahwa ini dua cara pandang ini ya. Ini kan tradisionalnya kan dipelihara ini. Yang kemudian orang mengatakan oh ini pemerintahan tidak langsung nih gitu. Pemerintahan tidak langsung. Jadi penguasa Belanda itu, negara kolonial itu ketika berkuasa tidak berhubungan langsung dengan rakyat, dengan warga, tapi melalui perantara-perantara. Ini kata orang ini efisiensi murah. Enggak, itu persoalan membangun legitimasi dan hegemoni ini kata Mahmud Mamdani gitu ya. Jadi bagaimanapun kekuasaan ini orang asing datang itu kan bisa menimbulkan resistensi. Nah, supaya tidak resisten ya mereka tetap dipertahankan, mereka tetap berkuasa, malah justru semakin diperkuat gitu. Semakin diperkuat untuk berkuasa atas rakyat, atas warga itu. Dan itu tujuannya adalah untuk itu tadi, untuk legitimasi dan untuk hegemoni, supaya awet kekuasaan kolonial itu. Jadi bukan soal murah, bukan soal efisiensi, tapi ini alasan yang sangat politis. Dan pengalaman birokrasi itu lalu Harry Julian Benda mengatakan, oh ini namanya Beambtenstaat, namanya negara pegawai. Saya nggak menyebut itu pemerintah. Bukan kolonial itu, ya itu penguasa itu. Konsep pemerintah itu dahsyat sebenarnya. Jadi pemerintah bisa menjadi penguasa, tapi penguasa tidak bisa disebut pemerintah. Sangat berbeda. Dan ini kita bahas di lain kesempatan di tempat yang lain lah, bukan di sini. Ya, jadi ini bestur kolonial ini melahirkan pengetahuan dan praktek pemerintahan administratif yang itu ya kalau orang membayangkan pemerintahan itu imajinasinya adalah bestur kayak gitu. Ciri khasnya adalah formalistik, harus formal, harus sentralistik, harus yang ketiga harus hierarkis seperti itu, lalu birokratik. Jadi ketika ini kan desa kan bukan ini, dia nggak masuk pemerintahan karena kalau pakai standar ini mereka ini kan bukan pemerintahan.
Ketika di zaman baru sekarang ada sebutan pemerintahan tapi masih tetap model Kesatuan Masyarakat Hukum Pribumi, mereka tidak dianggap sebagai pemerintahan atau disebut pemerintahan palsu karena tidak memenuhi kaidah bestur itu tadi. Tidak punya dinas, tidak punya inspektorat, tidak punya tidak punya ASN, tidak melakukan pelayanan publik. Jadi cara memahami pelayanan publik itu juga formalistik juga. Padahal desa ini juga memberikan layanan yang berbeda tentu saja dengan konstruksi administratif. Entah itu mendamaikan sengketa antar keluarga, orang mau cerai, konflik waris, konflik soal batas tanah, banyak. Itu juga pelayanan. Gitu. Jadi pelayanan itu banyak sekali, tidak harus urusan administrasi tanah, kesehatan, pendidikan, kan itu dinamika sesuai dengan kepentingan orang. Kalau orang itu butuhnya nggak sekolah kan nggak bisa dikatakan pelayanan publik itu harus sekolah gitu. Jadi kalau ini ngurusi parit, ngurusi drainase dan sebagainya kan itu harus kita sesuaikan dengan kepentingan masyarakat setempat. Jadi itu profesor administratif begitu. Jadi Hari Yulian Pinda ini negara pegawai ini anti sosial, anti politik. Ya, jadi pemerintahan ini profesor ini mengatakan bahwa itu konstruksi kolonial nih. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang jadul ini konstruksi kolonial itu. Dia harus dibawa ke pemerintah modern. Padahal pemerintah modernnya yang ini tadi, yang bestur-bestur ini tadi gitu. Jadi ini kan dia menuduh di sini kolonial, padahal dia juga menggunakan standar kolonial kan gitu. Jadi ini namanya nggak tahu ini model apa ini, tapi itu tentu juga termasuk menyesatkan juga yang begitu ya. Karena kalau ngomong modernitas itu ya justru itulah kolonial. Ya, nah kalau dia memanfaatkan desa itu pasti ya, artinya negara kolonial ini kan artinya tidak mengubah desa sesuai misi peradabannya, tapi dia hanya memanfaatkan desa dan itu amat penting ya untuk kepentingan eksploitasi kolonial. Jadi itu di masa kolonial seperti itu, dan ini saya kira penting sekali kita memahami Indonesia hari ini itu selalu kita lacak secara genealogis dari zaman kolonial, tetapi untuk memahami tentang kolonialisme, memahami desa itu jangan hanya soal desain kelembagaannya, tapi harus ditarik ke belakang ya. Jadi ngomong tentang direct rule, indirect rule, tentang kedudukan desa ini harus kita pahami. Jadi kalau kita mengkritik kolonial ya jangan pakai pendekatan modernis, jangan, itu namanya ngawur, salah kaprah, karena modernis itu warisan kolonial. Kalau mau melucut kolonialisme maka harus bergeser ke pendekatan pasca kolonial. Itu jadi nggak usah ngeritik kolonial kalau pendekatannya modernis gitu ya. Kalau ada profesor kayak gitu memang harus belajar dulu pasca kolonial. Ini negara kolonial, kemudian yang berikutnya adalah negara pasca kolonial. Ini ada dekolonisasi ya. Ini saya kira sangat menarik ya. Indonesia ini sebagai sesuatu yang baru. Ini negara sebagai entitasnya entitas baru, sama sekali baru. Namanya juga baru, Pancasila, konstitusi, semuanya serba baru. Yang lama itu warisan ini ya, teritori ya, itu karena warisan kolonial. Ya, negara sebagai entitas baru, tujuan negara sebagai idealnya juga baru. Itu bisa kita baca pada pembukaan UUD 45. Tetapi negara sebagai aktor ini yang perlu dicermati. Pangreh Prajanya ini kan barang lama ini. Ketika ini ganti dari kolonial ke Indonesia tahun 45 ini kan orang-orang ini kan masih ada ini. Dan ini mereka mengatakan yang sebelumnya ini zaman normal, yang 45 ini zaman tidak normal, ini kan zaman kacau. Keberadaan mereka kan dimusuhi para aktivis. Tapi kan tidak bisa juga semuanya akan diganti oleh orang-orang aktivis yang baru gitu. Jadi ini artinya aktornya, pemerintahnya baru,
ya, pemerintah Republik Indonesia, tapi negaranya atau the real state atau aparatnya itu orang lama. Ya, saya menafsirkan tulisan tulisan si Ben Anderson tentang New Society, ya. New Society, Old State itu begitu, negara lama itu begitu. Ini satu kelanjutan, ini ada ketegangan terus nih. Jadi ada ketegangan antara para birokrat dengan para aktivis kemerdekaan, lalu ada ketegangan antara mereka itu dengan pemerintah. Sehingga ini bisa menjelaskan ya banyak kebijakan yang tidak jalan dengan baik ya. Ini negaranya lama, pemerintahnya baru, dan pemerintahnya itu masih susah untuk mengendalikan negara. Karena pada saat yang sama Soekarno sebagai pemimpin politik yang nomor satu yang harus diselesaikan kan kebangsaan, mempersatukan daerah-daerah yang begitu beragam masuk ke dalam Indonesia, dan itu pekerjaan yang luar biasa. Tahun 48 ada undang-undang nomor 2248 yang di sana menegaskan bahwa desa itu sebagai daerah otonom tingkat 3. Ini yang disenangi oleh orang-orang administratif lah. Jadi bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum tadi yang jadul tadi, tapi sebagai dimasukkan ke dalam tubuh negara. Dengan kata lain ini diserap dalam tubuh Binanland Bestur. Ya, dimasukkan dalam birokrasi warisan kolonial. Jadi sama aja kan. Yang tadi dilepas model kolonial tapi kepala desanya yang dikendalikan, tapi ini desanya juga. Jadi itu nalarnya kacau juga ya. Nalarnya kacau. Wong dengan cara itu aja mudah dikendalikan, apalagi dimasukkan ke dalam tubuh ini. Ya, dan itu kalau di konstruksinya aja, nanti belum implementasi, wong dia nggak jalan juga. Itu baru di Jawa, kalau di luar Jawa kan belum diuji itu, bisa diterima atau enggak, pola seperti itu bisa cocok atau enggak kan gitu. Atau desa mau undang-undang itu hanya berlaku di Jawa, jangan-jangan kan. Tapi yang jelas itu tidak jalan, meskipun 2 tahun sebelumnya 46 sampai 48 di Jogja itu sudah berjalan. Ya konsepsinya bukan daerah otonom tingkat 3 begitu, tetapi desa ini kan digabung ya, yang 7 jadi 1, yang 4 jadi 1 sehingga menjadi besar. Lalu ada redistribusi tanah, ada banyak tanah yang dimiliki oleh desa, tanah diatur sedemikian rupa, yang sepertiga itu untuk pemukiman, sepertiga untuk lahan, sepertiga untuk tanah bondo desa. Tanah bondo desa ini macam-macam, ada titisoro untuk orang miskin, kemudian ada palungguh untuk para pamong desa, kemudian ada tanah segahan, ya tanah segahan itu tanah yang digunakan hasilnya untuk menyuguh tamu. Yang ini perang revolusi, perang gerilya Jenderal besar Panglima Jenderal Sudirman itu dulu ya bersatu sama rakyat itu di situ. Kemudian yang ngasih logistik ya dari tanah segahan itu gitu. Kemudian yang penting, sangat penting, tanah Paguron, tanah yang digunakan untuk menggaji guru gitu. Nah pada waktu itu ini kan euforia ya. Kalau di zaman kolonial kan orang itu mau sekolah itu kan sangat eksklusif, tidak semua orang bisa punya akses. Nah pada saat yang sama setelah merdeka, kemampuan negara untuk mendirikan sekolah dan sebagainya kan terbatas, sehingga ini ada emansipasi dari desa. Emansipasi desa mendirikan ini, dan termasuk ini ya, termasuk SD saya itu dulu juga didirikan oleh desa. Gurunya dibayar oleh desa juga. Jadi era 45 sampai 65 era dekolonisasi ini era di mana kontrol negara terhadap desa itu lemah, longgar, atau desa itu dibiarkan lah gitu ya, dibiarkan. Nah oleh karena itu ini Denis Lompat menyebut sebagai era desa berdikari namanya, desa di mana dia berdiri di atas kaki sendiri, ya, yang menghidupi dirinya sendiri, nggak dapat apa-apa dari negara, dia malah menyumbang negara. Dalam perjalanannya memang apa yang dibentuk oleh desa termasuk SD, guru dan sebagainya kan diambil oleh negara. Desa sudah menyumbang tanah untuk sekolah SMP, untuk kantor-kantor kecamatan, puskesmas dan sebagainya, lalu semuanya diambil oleh negara. Ya. Dan itu wajar karena negara
hadir itu begitu ya. Jadi yang kepentingan warga diambil oleh negara, kepentingan masyarakat setempat itu disisakan menjadi urusan desa. Itu era itu dan jadi di masa itu ada Undang-Undang 22 48 yang tidak jalan, Undang-Undang 157, Undang-Undang 1965 tentang desa praja yang tidak jalan juga. Nah kemudian babak berikutnya adalah negara negara developmental ya, Orde Baru, negara developmental. Ini kombinasi kolonial sama developmentalisme yang model Amerika. Ini penting untuk memahami zaman ini adalah zaman perang dingin, meskipun perang dingin itu sudah dimulai sebelum Soeharto, tetapi kan mereka sudah berhasil menghancurkan komunis kan. Sebenarnya itu yang pertama. Kemudian bergeser ke pembangunan ya. Kemudian jadi pada era ini penting untuk melihat bahwa desa itu menjadi situs geopolitik global. Jadi bukan hanya perkara lokal. Ini ada beberapa tulisan ini, misalnya Nick Coletter, kemudian juga ada artikel yang ditulis oleh sejarawan Nicole Shackley ya. Dia menulis artikel The Village as Cold War Site, desa sebagai situs perang dingin, Export, Development and the History of Rural Reconstruction. Ini bisa dibaca tahun 2011 ini, bagaimana desa itu sebagai subjek, sebagai diskurs global yang melibatkan para ahli, para pengambil kebijakan dunia barat atas yang dia sebut Amerika Latin, Afrika, dan Asia, tentu termasuk Indonesia juga ya, Vietnam ya. Jadi desa itu dianggap sebagai situs keterbelakangan, situs kemiskinan, sarang apa namanya yang menjadi musuh mereka, sarang komunisme, sehingga ini harus kalau yang di Vietnam dibombardir gitu, kemudian di tempat-tempat lain termasuk Indonesia itu disentuh dengan modernisasi dan pembangunan. Dan oleh karena itu dulu kita mengenal ada ranah pemerintahan dan pembangunan. Kalau kemasyarakatan kan itu sudah melekat ya. Pemerintahnya model administratif yang anti politik, model kolonial itu. Kemudian pembangunannya yang pembangunan model Amerika ya, dengan rural development dan sebagainya ya. Dan ini para penulis kritis di India yang namanya rural development yang dibawa oleh dunia barat ini, misalnya Manish Thakur ya, orang India ini kan menghilangkan ya imajinasi orang tentang desa, digantikan dengan rural development itu. Dan itu memang kalau di India ya Jawaharlal Nehru begitu. Dia melihat bahwa dia pengikut developmentalisme, meskipun kalau Gandhi yang sudah meninggal duluan pada tahun 47 dia beda. Dia melihat bahwa desa itu adalah situs keaslian India. Jadi ini diskurs itu luar biasa, dan lama-kelamaan yang namanya diskurs tentang rural development ini kan mengkonstruksi cara pandang orang desa. Ya. Bahwa desa itu terbelakang gini, kita harus maju, kita harus sekolah, kita harus seperti orang barat dan sebagainya ya. Dan itu kemudian salah satunya dengan sentuhan pembangunan itu, kalau desa semakin maju disentuh dengan pembangunan, lalu dia berubah menjadi kelurahan. Pemerintahnya lalu jadi kelurahan ya. Dan Pak Harto pada masa itu dia sangat fasih berbicara tentang tinggal landas. Ya, jadi teori modernisasi pembangunan itu dilahirkan itu kan antara lain karena konstruksi mereka tentang desa yang berbahaya bagi mereka. Dan dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa ini teori yang jahat, ini teori yang dibangun sebagai bentuk kejahatan terhadap desa. Jadi ingin menghancurkan desa dengan cara-cara yang seperti itu. Dan tentu saja Orde Baru mengenal Undang-Undang 5 tahun 1999 yang sangat melukai hati
orang-orang di masyarakat ada di luar Jawa ya, dengan penyeragaman, dengan menghancurkan struktur adat mereka, lalu seragam semuanya dengan model pemerintahan yang dibayangkan oleh Orde Baru. Meskipun itu sebenarnya bukan sangat Jawa banget itu ya. Jadi model pemerintahan yang dikenal itu juga mengalami kemerosotan kalau dibandingkan dengan periode tahun 45 sampai tahun 65. Itu periode yang betul-betul Orde Baru, pemerintahan yang betul-betul diciptakan ala sangat kolonial sebenarnya. Bukan cara postkolonial atau era dekolonisasi 45 sampai 65. Jadi itu sangat melukai, dan karena itu desa betul-betul menjadi administratif, sangat jauh. Kepala desa itu kalau di zaman kolonial disebut oleh Van Husken sebagai mandor proyek ya, sama juga gitu, sebagai mandor proyek. Karena proyeknya yang masuk desa banyak. Dulu kepala desa mengatakan bahwa semua departemen masuk ke desa kecuali departemen luar negeri. Semuanya masuk, punya proyek, punya kegiatan dan sebagainya. Jadi itu diarahkan menjadi pemerintahan yang sangat administratif, yang anti politik dan pembangunan tadi. Nanti kalau pembangunannya berhasil dipromosikan atau dirubah menjadi kelurahan. Kelurahan itu dikonstruksi menjadi semacam unit yang lebih baik daripada desa. Desa itu dikonstruksi ya kuno, tahayul, jadul gitu. Dan itu sampai sekarang masih sangat kuat konstruksi semacam itu gitu. Ya, jadi itu yang di zaman negara developmental, negara pembangunan. Tetapi poin saya yang mau saya katakan adalah meskipun itu ada modernisasi, tetapi sebenarnya tidak mengubah desa juga. Jadi meskipun menjanjikan tinggal landas, tapi desa tidak tinggal landas juga. Yang tinggal landas kota, yang desa itu tertinggal di landasan. Ya, dan banyak orang kota, banyak orang desa yang kemudian lari ke kota ya untuk urbanisasi. Ini paradoks yang luar biasa. Yang kemudian desa itu tidak bisa menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi orang banyak gitu. Ya, kemudian yang terakhir ini negara neoliberal ya di masa era reformasi. Saya tentu mengapresiasi ada Undang-Undang 2299, meskipun itu tidak sempurna, ya, tetapi itu membangkitkan demokrasi lokal ya. Tapi nggak disenangi kepala desa pada waktu itu, sehingga ini undang-undang ini dianggap sebagai kecelakaan ya. Ngasih ruang demokrasi, tetapi nggak ngasih uang juga gitu. Malah justru menimbulkan keretaan hubungan antara Badan Perwakilan Desa dengan kepala desa. Pada saat yang sama ini muncul spirit negosiasi desa untuk menuntut otonomi dan dana yang lebih besar. Di setiap daerah muncul asosiasi. Ini yang menarik ini. Asosiasi ini bernegosiasi dengan pemerintah kabupaten menentang kebijakan yang merugikan dan juga mendorong supaya kabupaten itu mengalokasikan uang lah kepada desa. Ya, karena yang sebelumnya yang dulu dana Bangdes itu kan berhenti tahun 99 tuh. Ya, mulai dari 100.000 tahun 69 berhenti 10 juta tahun 99. Ya. Dan ada yang berhasil banyak, misalnya di Kabupaten Solok pada waktu itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi, alokasi daun namanya ya, dana alokasi umum untuk nagari. Kemudian berkembang dan karena gerakan yang menarik, kolaborasi antara para pemimpin desa dan pegiat ini itu satu pengalaman yang luar biasa. Dan tahun 2005 lahir peraturan pemerintah nomor 72 ya, itu menghasilkan salah satunya adalah alokasi dana desa, meskipun itu diambil dari kabupaten dan kemudian ada perencanaan desa. Jadi dinamis. Sejak saat itu ada geliat misalnya
Ada gerakan desa membangun, ada gerakan satu desa, satu rencana, satu anggaran, karena pada waktu itu sebagai bentuk kritik ini desa ini banjir proyek, banjir kayak market, kayak pasar perencanaan, pasar program yang itu dimutilasi gitu ya, istilahnya dimutilasi ya. Dan program-program pemberdayaan yang masuk ke desa itu ibaratnya masuk ke dalam negara melalui negara tapi tanpa negara, masuk ke dalam desa melalui desa tapi tanpa desa, sehingga program-program ini semakin melemahkan hubungan antara desa dengan warga, desa dengan masyarakat. Jadi desa hanya administratif, tetapi kepala desa sudah sadar pada waktu itu ini bahwa otonomi dana desa ini memang harus diperjuangkan, dan itu perjuangan terus-menerus jalan. Jadi kalau nggak pakai keributan keramaian mereka ya tentu saja yang namanya RUU yang sudah dimulai pada tahun 2006 ini nggak kelar-kelar juga gitu. Akhirnya kita memiliki kesempatan baru gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang kami pegiat desa sadar betul bahwa ini tidak cukup hanya dengan gerakan sosial gitu, tapi harus dimasukkan ke politik. Nah, Budiman Sujatmiko itu sebagai salah satu politisi tahun 2009 masuk ke parlemen itu yang menjadi anchor, menjadi jangkar. Dia termasuk tokoh politisi yang memindahkan ya isu desa dari pinggiran ke tengah. Ya, yang itu saya kira menjadi modalitas yang penting. Lalu kami beberapa kali memperoleh kesempatan bisa diskusi dengan Senayan gitu ya tentang desa, dan kemudian dengan saya pemerintah juga demikian. Lalu terus menerus akhirnya 2013, 2014 itu lahir Undang-Undang Desa. Itu kemenangan kecil ya, meskipun di sebelumnya itu juga debatnya juga kenceng gitu ya. Ada kelompok yang legal formal gitu ya, yang menyebalkan itu gitu. Lalu kelompok realis ya kami ini mengikuti petuah mendiang ini ya Profesor Selo Sumarjan ya. Jadi Profesor Selo itu mengatakan bahwa ini orang itu hanya terus-menerus berdebat tentang kedudukan desa, tapi sikap politik pemerintah tidak pernah jelas. Jadi butuh sikap politik gitu ya. Yang itu kita pegang, lalu kelompok pragmatis. Jadi kelompok pragmatis ini tidak mau berpikir aneh-aneh, yang penting fungsi-fungsi desa, uang desa itu ditambah lah gitu. Nah itulah yang jadi kemudian disambut dengan penuh antusias, ini kemenangan kecil gitu ya. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya lebih banyak salah kaprah gitu. Kenapa salah kaprah? Karena ya ini kan undang-undang yang politik itu bukan berarti dalam pengertian jelek, tapi ini sebenarnya antitesis atas model-model pemerintahan lama yang anti politik ya, pemerintahan administratif yang anti politik, tapi ini model yang baru gitu. Jadi undang-undang desa itu mengakhiri perdebatan, menegaskan sikap pemerintah. Itu satu poin. Kemudian yang kedua ingin mempertegas. Bukan negara, bukan melenyapkan desa, bukan juga hanya memanfaatkan, memperalat, tapi ini untuk mengobati desa yang tadi sakit tadi, supaya desa tidak lenyap, tapi juga tidak sakit, tapi ini menjadi lebih kuat ya. Jadi turun tangan, negara turun tangan, ya, bukan cuci tangan, bukan cium tangan, bukan campur tangan. Tapi turun tangan ya, dengan rekognisi, dengan proteksi dan distribusi itu, sehingga dia menjadi lebih kuat. Tapi dalam perjalanannya enggak. Jadi kita masih berhadapan dengan yang lama tadi, bahwa ini direduksi ya, undang-undang diatur peraturan pemerintah diatur dengan peraturan menteri diatur dengan peraturan bupati. Jadi cita rasa negara administratif dan negara peraturan itu yang paling dominan, yang kemudian ini berkontestasi dengan spirit baru ini ya, yang saya sebut sebenarnya ini mau negara semesta ini ya, negara semesta, bukan negara yang liberal yang
seperti yang ada di barat, tetapi yang lokalitas atau keanekaragaman lokal ini tetap diakomodasi dengan model dualisme gitu ya. Nah, tapi ini kita berhadapan dengan teknokratisasi, birokratisasi, sehingga ya begitu. Jadi akhirnya bukan daulat yang berkuasa, tetapi keuangan yang maha kuasa. Jadi kemanapun uang pergi akan diikuti dengan aturan, dengan teknokrasi, sehingga ini banyak aturan yang bukan membebaskan, bukan sebagai ekspresi politik, tetapi sebagai instrumen administratif untuk pengendalian. Sehingga ya gini, kalau ya dana desa memang menghasilkan banyak output, ya banyak manfaat, tetapi itu tidak cukup menjadi landasan untuk transformasi sosial yang bisa mengurai tentang tentang korban yang itu diterima desa dan beban yang disangka oleh negara. Ya, ini satu catatan refleksi penting, perjalanan yang sangat panjang, dan nanti lain kali kita akan diskusi kembali soal isu-isu ini. Kalau nanti ada poin-poin penting yang perlu saya pertajam, saya akan pertajam. Demikian, terima kasih.